Saya kehidupan, alhamdulillah, saya selalu berprasangka baik. Allah selalu baik sama aku. Allah selalu baik, apapun yang aku minta walaupun jalannya nggak mulus, tapi Allah selalu kabulkan. Cuman saya ada satu ganjalan nih dari Serang, saya bawa-bawa. Saya pengen curhat sama AA di sini terkait ibu kandung saya yang kalau marah di rumah selalu nyumpahin anaknya. Putri itu selalu bilang, Mama tuh kalau misalnya mau nyumpahin yang baik-baik aja. Karena memang kalau dibilang orang tua mungkin yang disebut orang tua dulu ya. Katanya ucapannya kan selalu benar. Tetapi ada aja gitu ganjelan selalu yang ada diucapkan ke Mama. Dasar kamu tuh yang gak nurut sama Mama, dasar anak durhaka. Yang selalu kayak gitu. Terus pertanyaan saya menghindar selama ini. Jadi karena saya bingung, selalu salah terus gitu di mata Mama. Walaupun terakhir saya hadiahin dia kemarin, saya buka sekolah sanggar modeling di Banten. Saya ngadiain dia karena posisinya saya setahun gak ngomong sama Mama. Padahal saya masih satu daerah, Serang. Cuman karena memang sikap Mama kayak gitu, jadi saya menghindari takut dosa. Apa saya salah, kalau misalnya menghindari Mama dengan cara saya nggak mau ketemu. Karena kalau ketemu pasti bertikai, pasti berantem. Berantemnya sih adu mulut ya. Cuman tuh karena kita juga sudah berumah tangga dan dia selalu ngomong, nanti kamu juga kena tuh sama anak kamu kayak gitu. Jadi selalu tuh kayak berucap tuh nggak suka yang baik gitu loh sama saya. Sedangkan saya menunjukkan apa semua prestasi saya ke Mama saya dapat beasiswa S3 buat Mama, saya buka sanggar buat Mama. Bahkan terakhir, qadarullah saya dipanggil haji tahun ini, Mama aku nangis, tapi besokannya berantem lagi. Makanya bingung, ini saya ngehadirin di sini. Semalam juga kayak ribut. Kenapa sih harus kajian jauh-jauh? Emang nggak ada di Serang gitu. Jadi saya sebagai anak nih harus gimana ya ke Mama, maksudnya karena kita kan udah nggak tinggal serumah juga, saya udah upaya buat ngehindarin, tapi selalu kayak gitu. Oke. Sedangkan saya masih butuh doa dia, masih butuh doa Mama. Saya bilang Mama nggak usah capek-capek deh, kerja apapun buat Teteh, buat anak-anak Mama. Yang penting Mama doain, kalaupun nggak usah doain, Mama capek doain Teteh, Mama diem aja. Nggak usah doa deh, nggak apa-apa. Yang penting jangan ngatain gitu. Mama diem aja deh. Yang penting Mama jangan nyumpahin gitu ya. Astagfirullah. Oke. Cukup Teteh? Udah cukup. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman-teman sayang, saya akan mulai kasih ilmu dulu ya. Ada 5 tingkat kesalahan manusia. Ada berapa? 5. 1 namanya aib. 2 namanya maksiat. 3 namanya dosa. 4 namanya durhaka. 5 namanya zolim. 5 tingkat kesalahan manusia yang berpotensi dimiliki oleh setiap manusia. 1 aib, kekurangan. Yang kalau orang lain tahu kita malu. Semua yang di sini punya aib atau tidak? 2 maksiat, kesalahan baik kecil atau besar yang akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Semua di antara kita pernah berbuat salah? 3 dosa, kesalahan karena kita melanggar aturan Allah. Disuruh sholat, enggak sholat, namanya apa? Dosa. Diperintahkan puasa Ramadan tapi enggak puasa Ramadan, namanya apa? Dosa. Diperintahkan menutup aurat tapi kita malah tidak menutup aurat, namanya apa? Dosa. Semua punya dosa? Oke, taubati. Yang keempat durhaka, kesalahan yang ada di bawah kepada yang di atas. Anak punya salah ke orang tua, namanya apa? Durhaka. Rakyat punya salah sama pemimpin, namanya durhaka. Tapi ada yang kelima,
kesalahan secara umum dari yang di atas ke yang di bawah. Orang tua punya nggak salah sama orang tua? Orang tua kita salah sama orang tuanya, ada? Orang tua punya salah ke anak, ada? Namanya zolim. Maka sekarang punten izin mohon maaf. AA, apa sikap yang harus kita hadirkan? Satu, teteh bertaubat sama Allah. Boleh jadi kita teh diuji sama ibu kita. Mungkin karena ada dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga ujiannya datang dari ibunda kita. Satu, taubat. Teteh minta ampun, istighfar. Kalau bisa setiap pagi dan petang baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Teteh taubat sama Allah. Ya Allah, apa dosa hamba yang membuat hamba tuh diuji dengan keadaan seperti ini? Yang kedua, teteh tetap berbuat baik kepada ibunya. Catat ini. Seperti apapun keadaan orang tua kita, sikapnya kepada kita, sebagai anak harus tetap berbuat baik. Bahkan izin ya, orang tua kita berbeda keyakinan dengan kita pun, tetap kita harus berbuat baik sama orang tua. Yang ketiga, naikin level. Teteh senengin orang tua. Senengin orang tua. Kasih apa yang dia mau. Bawain makanan yang dia suka. Beliin perhiasan yang dia mau. Jadi gimana pun keadaan orang tua kita, tetap harus berbuat baik sama orang tua kita. Tapi orang tua kita tetap kayak begitu. Maka yang keempat, teteh, pinjam lisan orang lain untuk menasehati orang tua kita. Kalau teteh udah lunak hatinya, udah lembut hatinya, nanti teteh itu akan lebih nerima. Ibu mau bilang apapun, ya udah, itu ibu kita. Ada orang yang sayang itu meluk, ada nggak? Ada. Meluk. Ada yang sayang tuh mukul, ada nggak? Mungkin hari ini ibunya sangat menguji teteh, tapi setelah tiada akan kehilangan sosok dalam hidup kita. Apapun keadaan ibunya teteh, maafkan, doakan, ikhlaskan. 1, 2, 3. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Begitu. Ya, izin bertanya, tapi sebelumnya saya mau bercerita sedikit. Jadi kan kalau misalkan gitu, kita sudah disakiti dalam tanda kutip berkali-kali. Kira-kira sampai batas mana sih seorang istri masih boleh memberikan kesempatan untuk suami memperbaiki dan memulai lagi rumah tangga itu dengan lebih baik gitu. Tapi setelah berjalannya waktu sampai berkali-kali itu terus terulang gitu. Dan apakah seorang istri berhak untuk ya sudah meminta kepastian gitu dari suami bahwa ini memang mungkin sudah nggak bisa untuk dilanjutkan lagi gitu. Kita ya sudah, karena kesempatan itu juga nggak cuma 1 atau 2 kali misalkan. Nah itu aja sih paling Ustadz dari saya pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Teteh. Pertama, teman-teman harus paham ya. Tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Betul? Saya sering bilang begini ke teman-teman, sering banget. Rumah tangga itu rumit. Setiap kita akan diuji dengan rumah tangga dan ujiannya itu masing-masing. Ada yang diuji dengan pasangannya, ada nggak? Ada yang diuji dengan mertuanya, ada? Ada yang diuji dengan anaknya, ada? Ada yang diuji dengan ipar-iparnya, ada?
Kadang diuji oleh bestinya, temannya, circle-nya, betul? So, satu saya mau bilang dulu bahwa setiap rumah tangga pasti diuji dengan ujiannya masing-masing. Yang kedua, tidak ada pasangan yang sempurna. Yang ada hanyalah pasangan yang bisa menyempurnakan ketidaksempurnaan yang kita miliki. Apakah ada batasan suami untuk kita berikan kesempatan agar dia bisa bersama dengan kita? Kalau saya, ini versi saya. Ada 3. 1, selama suami ibu masih taat sama Allah. Indikatornya sholat. Selama dia masih sholat, mau sholat, maka ibu masih punya alasan untuk memberikan kesempatan sama dia. 1. 2, selama dia masih sayang sama ibu. Nggak KDRT. Nggak kasar sama ibu. Selama dia tidak kasar, selama dia masih sayang sama ibu, nyukupin kebutuhan ibu, masih punya alasan untuk kita mempertahankan dia. Dan yang ketiga, selama dia mau berubah jadi lebih baik. Kalau 3 itu ada, saya kira masih ada kesempatan, Bu. Cerai itu dibenci Allah, tapi diperbolehkan. Dengan alasan berpisahnya karena alasan syar'i, bukan karena alasan yang lain. Saya ingin bertanya, sebelumnya izinkan saya untuk bercerita sedikit. Saya pernah menikah 2 kali. Pernikahan pertama saya berumur 15 tahun. Tapi selama pernikahan, saya mendapat siksaan fisik, verbal, psikis, dan mental. Singkat cerita, pernikahan saya tidak direstui oleh keluarga. Karena saya hanya seorang guru pendidikan agama Islam, sedangkan mantan mertua saya dulu menjabat sebagai bupati di salah satu daerah dan keluarganya adalah pejabat daerah. Saya mendapat siksaan fisik selama 15 tahun sampai akhirnya kami bercerai. Dan saya baru tahu dari mantan suami saya saat 9 kali saya keguguran dilakukan dengan sengaja. Dan yang saya tahu setelah saya bercerai, saluran tuba saya dipotong tanpa izin saya. Dan saya mendapatkan alasan mereka memperlakukan seperti itu agar saya tidak mempunyai keturunan dan segera bercerai dengan suami saya. Setelah 4 tahun saya bercerai, saya memutuskan untuk ta'aruf dengan seorang laki-laki. Tapi pernikahan kami hanya selama 8 bulan. Dan selama pernikahan kami 8 bulan, saya dikurung di dalam rumah. Saya pun mendapat siksaan fisik juga, verbal dan psikis. Bahkan semua harta benda saya, tabungan saya, semua dibawa. Yang saya mau tanyakan adalah, pertama, apakah saya mendapatkan dosa dari menggugurkan kandungan saya, walaupun saya tidak mengetahui jika itu disengaja. Yang kedua, katanya wanita yang baik akan bertemu dengan laki-laki yang baik. Saat saya menjadi seorang istri, saya melakukan kewajiban-kewajiban saya
sebagai istri sesuai dengan ajaran agama yang saya ketahui, A. Dan setelah saya bercerai, saya selalu menjaga marwah saya sebagai wanita. Saya tidak pernah keluar rumah. Saya tidak pernah nongkrong atau apapun itu. Yang saya tanyakan, apakah saya harus tetap memaafkan dan menjalin silaturahmi? Terima kasih, A. Iya. Yang pertama, kita semua sangat meyakini bahwa tidak mudah ada di posisi yang tadi Teteh ceritakan. Betul? Yang pertama, AA mau nguatin Teteh. Kabar, semoga sebuah sakit yang pernah dirasakan adalah cara Allah mengangkat derajat Teteh kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia ini kita ngerasa terlalu jahat untuk kita, maka cukuplah surga menjadi tujuan terakhir untuk kita. Kalau dengan semua takdir yang Teteh dapatkan membuat surga lebih dekat dengan hidup Teteh, belajar ridho, belajar nerima dulu bahwa itu sudah terjadi dengan kehidupan Teteh. Kuat, sabar. Pesan Ahilman, jangan merasa bahwa kita tuh punya masalah sendiri. Tidak. Jauh sebelum kita, ada orang-orang yang pernah melewati masalah-masalah yang sama. Dan Allah menyelesaikan juga. Begitu seterusnya. Kalau Teteh merasa bahwa kok berat banget ya, Teteh yang tenang, Teh. Pada akhirnya, semua yang Teteh gelisahkan hari ini akan selesai juga. Sebagaimana Allah menyelesaikan semua masalah-masalah yang pernah dilewati oleh Teteh sebelumnya. 2. Teteh tidak berdosa dengan keguguran yang tidak disengaja itu. Jadi dosa kalau disengaja. Maka teman-teman kalau ada satu hal, teman-teman gak tahu ilmunya, kemudian belajar, maka gak tahu ilmunya itu gak jadi dosa. Yang jadi dosa adalah kalau udah tahu ilmunya, tapi masih melakukan kesalahan itu. Maka masih diampuni. Nah tinggal pelajarannya. Teteh mau ambil hikmah gak dibalik itu semua. Makanya nanti, kalau diizinkan sama Allah, ketemu laki-laki yang soleh, yang baik. Yang memastikan jangan sampai melakukan hal yang sama. Teman-teman jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Dosamu sebanyak apapun, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa-dosa kita. Siapakah orang yang paling baik? Bukan orang yang tidak punya salah, tapi orang yang paling baik. Orang yang bisa memperbaiki setiap kesalahannya dan bisa mendapatkan kebaikan dalam hidup kita. So, jawaban yang kedua, bismillah, Teteh tidak berdosa, tapi tidak ada salahnya bertobat minta ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Teteh. Dan makna yang ketiga, maksudnya Allah akan mempertemukanmu dengan orang yang membuatmu akan jadi baik. Termasuk boleh jadi Allah mempertemukanmu dengan orang yang menyakitimu. Saya mau bilang, tidak boleh ada KDRT di rumah tangga. Barang siapa yang di rumah tersebut ada kekerasan, maka malaikat rahmat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah tersebut. Makanya laki-laki izin, hati perempuan itu seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, mungkin kau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tapi tak mudah melupakan. Mudah-mudahan Teteh semangat ya Teh ya. Cari laki-laki, tapi izin. Sekarang sendiri atau sudah punya pasangan lagi? Sendiri. Alhamdulillah. Udah kalau sendiri aja bahagia, untuk apa kita punya pasangan?
Ya, Masya Allah.